Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di channel saya. Kali ini saya akan menjelaskan salah satu metode pengambilan keputusan dalam kondisi pasti atau certainty, di mana salah satu ciri kondisi pasti adalah tersedianya informasi yang lengkap sehingga pengambil keputusan dapat memprediksi secara pasti apa yang akan terjadi dengan diambilnya keputusan. Ada banyak alat atau tools yang bisa digunakan dalam kondisi pasti. Ada linear programming, ada model transportasi, model penugasan, model inventory, model antrian, dan model network. Namun kali ini saya akan menjelaskan linear programming dengan metode simplex. Linear programming merupakan sebuah teknik riset operasional untuk memecahkan permasalahan optimalisasi, baik untuk memaksimalkan maupun meminimalkan, dengan menggunakan persamaan atau perbedaan dalam upaya mencari penyelesaian yang optimal tadi. Tentunya dengan memperhatikan batasan-batasan yang ada. Secara umum, tujuan perusahaan adalah mengoptimalkan labanya dengan cara baik memaksimalkan pendapatan atau meminimalkan biaya. Jadi fungsi tujuannya bisa memaksimalkan atau meminimalkan. Kemudian untuk fungsi batasan dapat berupa keterbatasan sumber daya alam atau bahan baku, tenaga kerja, modal, ataupun keahlian yang dimiliki oleh perusahaan. Selanjutnya ada beberapa persyaratan permasalahan yang bisa diselesaikan dengan metode linear programming ini. Yang pertama, permasalahan tersebut harus bisa dirumuskan secara matematis. Kemudian yang kedua, harus jelas fungsi objektif atau tujuannya yang akan dioptimalkan tadi. Kemudian yang ketiga, keterbatasan tadi bisa dinyatakan dalam pertidaksamaan linear. Oke, untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contoh berikut ini. Sebuah perusahaan tembikar memproduksi dua produk setiap hari, yaitu mangkok dan cangkir. Kemudian, perusahaan mempunyai dua sumber daya yang terbatas, yaitu tenaga kerja hanya tersedia 40 jam perharinya dan tanah liat hanya tersedia 120 kg per hari. Kemudian, kebutuhan sumber daya untuk masing-masing produk. Untuk memproduksi mangkok dibutuhkan 1 jam tenaga kerja dan 3 kg tanah liat, dan perusahaan akan mendapatkan laba Rp4.000. Sedangkan untuk memproduksi cangkir, perusahaan membutuhkan 2 jam tenaga kerja dan 2 kg tanah, sedangkan labanya Rp5.000. Dengan keterbatasan tersebut, perusahaan ingin mengetahui berapa banyak mangkok dan atau cangkir yang harus diproduksi setiap harinya supaya laba perusahaan optimal. Kita dapat menyelesaikan persoalan tersebut dengan 5 tahapan. Yang pertama, kita menentukan variabel keputusan. Kalau kita lihat dalam pernyataan soal tadi, perusahaan memproduksi 2 produk setiap harinya, yaitu mangkok dan cangkir. Kemudian pernyataan soalnya atau yang ditanyakan, berapa banyak mangkok dan cangkir yang akan diproduksi setiap harinya, sehingga kita bisa
rumuskan atau menentukan variabel keputusan, yaitu jumlah mangkok yang akan diproduksi. Kita simbolkan dengan X1. Kemudian jumlah cangkir yang akan diproduksi kita simbolkan dengan X2. Langkah berikutnya yaitu menentukan fungsi tujuan. Sebagaimana dalam soal tadi, kita lihat perusahaan ingin memaksimalkan labanya dengan memproduksi mangkok dan cangkir, dan nominal labanya untuk masing-masing produk tadi sudah diketahui, sehingga kita bisa merumuskan fungsi tujuan yaitu Z. Kita simbolkan Z, total laba yang diperoleh setiap hari, sehingga Z sama dengan 4000 X1 yaitu mangkok plus 5000 X2 cangkir, sehingga fungsi tujuan dapat kita rumuskan Z sama dengan 4000 X1 plus 5000 X2. Langkah ketiga yaitu menentukan fungsi batasan. Perusahaan tadi mempunyai keterbatasan, yaitu tenaga kerja hanya tersedia 40 jam per harinya. Sedangkan untuk memproduksi kedua jenis produk tadi sudah diketahui, yaitu untuk memproduksi mangkok membutuhkan waktu 1 jam tenaga kerja, sedangkan cangkir 2 jam tenaga kerja. Sehingga kita bisa membuat fungsi batasan untuk tenaga kerja, yaitu 1 untuk X1, 1 tenaga kerja untuk X1 plus 2 untuk X2. Sedangkan perusahaan hanya mempunyai 40 jam per harinya, sehingga kita bisa membuat fungsi batasnya 1x1 plus 2x2 lebih kecil atau sama dengan 40. Berikutnya untuk tanah liat. Dengan cara yang sama kita bisa membuat batasan untuk tanah liat 3x1 plus 2x2 harus lebih kecil atau sama dengan 120. Berikutnya adalah batasan non negatif, yaitu x1 dan x2 harus lebih besar atau minimal sama dengan 0. Langkah berikutnya adalah memecahkan model. Kali ini kita akan memecahkan model tersebut dengan metode simplex. Bagaimana metode simplex itu? Kita lihat implementasi modelnya sekarang. Untuk langkah kelima, implementasi model, terdiri dari 6 langkah, yaitu mengubah fungsi tujuan dan batasan, menyusun persamaan-persamaan di dalam tabel, kemudian langkah ketiga, 4, 5, 6 ini nanti akan kita ulang ya, sampai tujuan yang diinginkan optimal, yaitu memilih kolom kunci, kemudian perhitungan indeks, memilih baris kunci dan nilai kunci, kemudian yang terpenting mengubah nilai-nilai. Baik, kita langsung aja mengubah fungsi tujuan dan batasan. Fungsi tujuan tadi sudah kita buat, yaitu Z sama dengan 4000x1 plus 5000x2.
kita ubah supaya ada sisi kanannya menjadi Z min 4000X 1 min 5000X2 sama dengan 0, karena merupakan persamaan Z sama dengan 4000X1 plus 5000X2, sehingga jika Z dikurangi 4000X1 dikurangi 5000X2 akan sama dengan 0. Kemudian fungsi batasan kita juga harus ubah karena ini merupakan pertidaksamaan. Kita ubah menjadi karena kita ubah pertidaksamaan menjadi persamaan, kita tambahkan variabel pembantu yaitu X3 dan X4, sehingga fungsi batasan kita ubah menjadi 1X1 plus 2X2 plus X3 sama dengan 40. Kemudian berikutnya 3X1 plus 2X2 plus X4 sama dengan 120. Selanjutnya kita masukkan fungsi atau persamaan tujuan tadi ke dalam tabel. Yang sebelumnya tabel kita harus buat, yaitu kolom-kolom sebanyak variabel yang ada di fungsi tujuan maupun fungsi batasan, yaitu Z, ada X1, X2, X3, X4 serta nilai kanan. Kita masukkan di fungsi tujuan ada Z nilainya 1, kemudian X1 nilainya 4000 min 4000 kemudian X2 nya nilainya min 5000, X3 dan X4 0 dan nilai kanannya 0. Kemudian X3 di sini kita buat baris X3 yaitu variabel pembantu tadi. Z nya tidak ada 0, X1 nya 1, X2 nya nilainya 2, kemudian X3 nya nilainya 1, X4 tidak ada, sedangkan nilai kanannya 40. Begitu juga untuk X4, baris X4 Z nya 0, X1 nya 3, X2 nya 2, X3 nya tidak ada, X4 1 dan nilai kanannya 120. Kalau kita sudah memasukkan fungsi-fungsi tadi ke dalam tabel, selanjutnya tahap terpenting yaitu memilih kolom kunci, di mana kolom kunci kita pilih dari kolom yang mempunyai nilai pada baris fungsi tujuan yang bernilai negatif dengan angka terbesar. Dengan kriteria tersebut, maka kolom kunci kita dapatkan, yaitu kolom X2, karena di baris tujuan mempunyai nilai negatif dengan angka terbesar, yaitu minus 5000, sehingga X2 kita jadikan kolom kunci. Berikutnya yaitu penghitungan indeks. Kita menghitung indeks dengan cara membagi kolom kanan dengan kolom kunci. Jadi kolom nilai kanan dibagi dengan kolom kunci. Baris X3 nilai kanannya 40 dibagi dengan kolom kuncinya 2, sehingga 20. Begitu juga untuk X4 nilainya 60, 120 dibagi 2. Nah,
Setelah kita tambahkan kolom indeks, selanjutnya kita memilih baris kunci dan nilai kunci, di mana untuk memilih baris kunci kita memilih baris yang mempunyai indeks positif dengan angka terkecil, sehingga kita bisa memilih baris X3 sebagai baris kunci. Karena mempunyai nilai positif dengan angka terkecil yaitu 20, sedangkan X4 nilainya 60. Berikutnya adalah kita sudah menemukan nilai kunci, yaitu perpotongan antara kolom kunci dengan baris kunci. Sekarang ketemu 2 sebagai nilai kunci. Saya kira ini sudah dipahami. Berikutnya, tahap yang saya katakan agak sulit ini, mengubah nilai-nilai. Untuk mengubah nilai-nilai ini, kita perlu mempersiapkan tabel baru, yaitu kita buat tabel sama seperti tabel semula dengan catatan Z, kolom Z kita bisa langsung tulis nilainya, langsung kita turunkan. Di sini ada 100, kita langsung turunkan 100. Kemudian yang terpenting di sini ada kolom kunci yaitu X2. Kita harus pindahkan ke sini. Nah, X3 yang semula tadi X3 kita ganti dengan X2 karena X2 tadi merupakan kolom kunci. Ini merupakan tahap penting. Nah, kalau sudah tabel baru sudah kita siapkan, sekarang kita mengubah yang pertama baris kunci terlebih dahulu. Untuk mengubah nilai baris kunci, rumusnya nilai lama dibagi dengan nilai kunci, sehingga 1 dibagi dengan 2, nilai kuncinya tadi 2, ketemu setengah atau 1/2. Kemudian nilai ini kita masukkan ke baris yang baru. Berikutnya 2 dibagi 2, nilai lamanya 2, nilai kuncinya juga 2. Kebetulan untuk kolom kunci sama, itu 1, nilainya kita masukkan. Dengan cara yang sama kita lanjutkan. Berikutnya mengubah baris non baris kunci atau bukan baris kunci, yaitu baris Z dan baris X4. Dengan rumus nilai lama dikurangi dengan koefisien kolom kunci dikalikan nilai baru baris kunci. Langsung saja. Jadi untuk min 4000, nilai lamanya min 4000 dikurangi dengan koefisien kolom kuncinya X2 tadi, koefisiennya minus 5000 dikalikan dengan nilai baru baris kunci, yaitu setengah, sama dengan min 4000 plus 2500
ketemu hasilnya min 1500. Kita masukkan ke baris Z kolom X1. Dengan cara yang sama untuk kolom X2, min 5000 dikurangi dengan min 5000, koefisien kolom kunci itu sendiri, kali 1, nilai berbaris kuncinya 1, sama dengan min 5000 plus 5000, hasilnya 0. Kita masukkan ke sini. Dengan cara yang sama, X3, X4 dan nilai kanan ketemu hasilnya. Begitu juga untuk baris X4, kita bisa menghitungnya dan langsung kita masukkan ke masing-masing selnya. Setelah nilai baru kita peroleh, kita perlu mengulangi keempat langkah tadi yang saya sebutkan. Memilih kolom kunci lagi, menghitung indeks, memilih baris kunci dan nilai kunci otomatis, kemudian mengubah nilai-nilainya. Dengan 4 langkah itu kita peroleh nilai baru yang kedua. Kalau kita lihat di baris Z, sudah tidak ada koefisien yang bernilai negatif. Artinya kita sudah mendapatkan solusi optimalnya. Jadi pekerjaan kita sudah selesai. Kita tinggal menerjemahkan dari hasil perhitungan kita ini. Ya, dari hasil perhitungan ini kita lihat Z nilainya di nilai kanan 160.000, kemudian X1 40, X4 0. Jadi solusi maksimalnya ketemu sekarang, X1 40, X4 0 dan Z nya sebesar 160.000. Sehingga kalau dimasukkan ke persamaan atau fungsi tujuan tadi, Z sama dengan 4000 X1 plus 5000 X2. Z nya 160.000 sama dengan 4000 kali X1 nya 40 plus 5000 X2. X2 bisa dihitung, ketemu 0. Artinya apa? Perusahaan harus memproduksi mangkok atau X1 tadi per hari sebanyak 40 unit. Sedangkan cangkir karena nilainya 0 berarti tidak perlu diproduksi. Sedangkan laba perusahaan setiap harinya 160.000. Nah, dari hasil tadi kita bisa mengetahui sumber daya yang ada. Dari sumber daya tenaga kerja dan tanah liat tadi, kita bisa hitung tenaga kerja yang dipakai adalah sebesar 1x1 plus 2x2 sama dengan 1 kali 40 ditambah 2 kali X2 nya 0 sama dengan 40. Sehingga sumber daya tenaga kerja yang dimiliki 40 jam per hari tadi habis semua dipakai untuk memproduksi mangkok, artinya tidak tersisa. Kemudian tanah liat dengan cara yang sama ketemu 120, artinya 120 kg tanah liat per hari tadi habis
untuk memproduksi mangkok tadi, sehingga tidak ada sisa baik dari tenaga kerja maupun tanah liat. Oke, untuk latihan silakan Anda coba untuk menghitung atau menyelesaikan persoalan ini. Demikian tadi telah kita pelajari salah satu metode pengambilan keputusan menggunakan linear programming. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.